Hai, selamat datang di channel aku. Nah, sesuai thumbnail yang udah kalian lihat, aku itu salah satu pejuang jerawat yang berhasil menghilangkan jerawat tanpa krim atau obat dari dokter. Nah, di sini aku bakalan nyeritain pengalaman aku tentang jerawat, dari kapan aku mulai jerawatan, dan cara-cara apa aja yang udah aku lakuin untuk menghilangkan jerawat itu. Aku mau ceritain dulu tentang tipe dan jenis kulit aku. Nah, kulit aku sekarang ini normal cenderung berminyak. Jadi kalau kalian masih bingung tipe kulit kalian itu apa, di Google udah banyak banget cara mengetahui jenis kulit kalian. Kalian bisa googling aja. Nah, aku mulai jerawatan itu kelas 2 SMA. Waktu kecil kulit aku itu masih normal aja, nggak ada masalah sama sekali. Paling waktu SMP aja cuman ada beruntusan di sekitar jidat sini. Dan jerawat mulai muncul itu mulai SMA. Nah, awal-awal SMA itu jerawat aku masih bisa dihitung, adanya 1, 2, dan gak lebih dari itu. Mulai memasuki kelas 2 SMA, itu hormon aku mungkin udah berubah. Kulit aku jadi sensitif banget, banyak komedo, dan mulai muncul beberapa jerawat membandel. Di usia itu tuh kita tahu banget kalau hormon kita tuh naik turun, penyesuaian dari usia kecil ke remaja. Itu hormonnya pasti berubah. Nah, di situ aku belum menyadari itu, dan aku belum tahu kulit itu bagusnya dirawat seperti apa. Nah, pada saat kelas 2 SMA itu jerawat aku mulai muncul di bagian pipi sini udah banyak banget. Dan aku pribadi orangnya lebih sering jerawatan di area pipi. Kalau untuk di dahi, di dagu itu jarang banget. Nah, bodohnya aku pada saat itu aku nggak pakai skincare sama sekali. Pelembab pun aku nggak make. Karena aku nggak tahu gitu loh pelembab yang cocok di kulit aku itu seperti apa dan pelembab apa yang bagus. Nah, pada saat itu aku menggunakan sabun badan sekaligus sebagai sabun wajah. Itu tuh big no-no banget. Kalau kalian tahu, pH kulit badan dan wajah itu beda. Nah, dimana wajah kita tuh lebih sensitif dibandingkan kulit badan kita. Nah, semenjak kelas 2 SMA itu aku hopeless banget. Aku nyari-nyari, googling. Dan pada saat itu masih sedikit banget referensi tentang cara merawat kulit. Nah, pada saat itu tuh beauty vlogger tuh belum bermunculan, jadi informasi tentang skincare itu sangat minim. Aku cuma nyari di Google aja tanpa nonton video. Di situ aku udah hopeless banget, aku udah hampir nyerah sama jerawat aku. Bingung banget cara untuk mengatasi jerawat di usia aku yang labil itu. Nah, karena aku udah hopeless banget, udah hampir nyerah, jadi aku biarin aja jerawatnya sampai kelas 3 SMA, sampai aku awal masuk kuliah. Nah, pada saat itu aku mencoba mencari penyebab jerawat aku yang sebenarnya. Karena jerawat itu kan banyak banget sebabnya. Jadi aku mencari penyebab. Waktu itu kalau nggak salah aku googling penyebab jerawat di pipi gitu kalau nggak salah ya. Dan disitu muncul beberapa artikel. Dan aku buka salah satu artikel. Di situ artikel tersebut menginformasikan bahwa beberapa penyebab jerawat di pipi itu adalah antara lain karena mengkonsumsi makanan yang salah, penggunaan handphone tuh maksudnya waktu kalian nelpon itu layar kaca kalian kotor, terus handphone kalian nempel di pipi, itu bisa menyebabkan jerawat. Penyebab yang ketiga itu membersihkan wajah kurang maksimal. Selanjutnya penyebabnya itu kalau nggak salah karena terlalu sering menyentuh pipi. Ya, aku orangnya sering banget nyentuh pipi lagi nggak ada kerjaan gitu, kayak bengong terus sambil megang pipi, lagi megang dagu, kayak tangan aku nih nggak bisa diam sama sekali. Dan salah satu faktornya itu kurang menjaga kebersihan lingkungan. Itu maksudnya di lingkungan kita tuh banyak debu, banyak kotoran yang dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Nah, setelah aku baca artikel itu tuh aku mikir, oh ya bener ya, aku sering banget nyentuh pipi aku pakai tangan. Terus lingkungan di rumah aku juga nggak terlalu bersih karena kebetulan rumah aku deket banget sama jalan raya utama. Jadi jalan rayanya tuh gede banget, besar banget, banyak banget truk bus yang lewat, dan itu tuh asap knalpotnya udah kayak makanan sehari-hari gitu loh. Apalagi suara bisingnya itu udah makanan sehari-hari banget. Itu salah satu penyebabnya. Terus aku kurang menjaga asupan makan aku. Kayak misalnya aku masih makan junk food, masih makan gorengan, dan ya siapa sih gitu yang nggak suka junk food sama gorengannya kan. Sebab terakhir itu aku pada saat itu mungkin aku kurang membersihkan wajah aku secara maksimal karena aku cuma pakai sabun badan yang aku pakein ke wajah. Nah, dulu zaman sekolah aku tuh orangnya cuek banget sama penampilan. Even sama cara berpakaian aja tuh aku cuek banget. Aku kayak males gitu kalau misalnya terlalu ribet. Dulu tuh aku sukanya yang simple aja, kayak ngeliat orang yang pakai make up, terus ngeliat orang yang styling rambut tuh kayak ribet banget, dan aku nggak mau di posisi itu. Dulu aku sempet mikir kayak gitu, tapi sekarang kebalikannya, aku kayaknya kemakan karma aku sendiri. Nah, selama bertahun-tahun itu, selama kurang lebih 4 tahun itu, aku bangun tidur sama jerawat yang masih nempel di wajah aku.
Dan aku mulai pemakaian skincare itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Aku udah mulai dari basic skincare dulu. Basic skincare itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu face wash, toner, dan moisturizer. Nah, di situ aku udah mulai cari-cari skincare yang memang cocok untuk kulit aku. Nah, di situ aku ngerasa kulit aku berminyak banget. Dan pada tahap pencarian skincare itu banyak banget skincare yang nggak cocok di aku. Mungkin karena aku kurang tahu kandungan dari skincare itu, mungkin karena aku nggak terlalu nyari banyak informasi, cuma langsung beli-beli aja. Dan kebanyakan skincare yang aku dapetin itu skincare yang dari kayak Indomaret, Alfamart yang dijual di sembarang tempat. Dan awal-awal kuliah aku cuma pakai face wash, toner, dan moisturizer. Itu memang sedikit membantu. Dan kalau kalian mau aku buatin skincare apa aja yang aku pakai untuk melawan jerawat aku, kalian please kasih like-nya. Dan kalian boleh komen di bawah kalau kalian mau aku buatin videonya. Nah, hal yang paling penting setelah aku mempelajari tentang kulit itu adalah pentingnya pemakaian moisturizer. Aku pernah nonton salah satu beauty vlog dari beauty vlogger, tapi aku lupa banget siapa. Dan di situ dia ngasih tahu kalau misalnya moisturizer itu penting banget untuk mengelabui kulit kita. Karena kalau misalnya kita nggak pakai moisturizer, kulit kita secara otomatis akan memproduksi minyak berlebih. Nah, kalau misalnya kulit kita kering, maka kulit kita akan bekerja ekstra untuk melembabkan minyak berlebih tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, kalau kita udah pakai moisturizer dari luar, maka kita sudah kasih tahu kulit kita nggak usah memproduksi minyak berlebih untuk melembabkan permukaan kulit kita. Nah, di situ kulit kita akan bekerja hanya sesuai dengan porsinya aja, nggak yang berlebihan gitu loh. Hal yang paling miris yang aku alami di kelas 2 SMA itu ada salah satu teman aku yang kayak ngasih tahu, "Mit, komedo kamu tuh banyak banget, sini aku pencetin." Dia ngomong kayak gitu, dan aku yang nggak tahu apa-apa, aku yain aja. Dan di situ di kelas tanpa dia cuci tangan, tanpa dia ngebersihin tangannya terlebih dahulu, dia langsung mencet hidung aku, dan itu rasanya sakit banget, beneran sakit itu. Dan dia lakuin itu sampai beneran komedo aku tuh hilang semua di hidung. Ya, beruntungnya tipe komedo aku itu bukan komedo yang putih, jadi cuma komedo hitam yang komedonya itu cuman ada di permukaan kulit. Nah, dari situ aku udah mulai mencetin jerawat-jerawat yang tumbuh. Itu juga big no-no banget. Kalau kalian punya jerawat, please jangan pencet jerawat kalian dengan keadaan tangan kotor. Seenggaknya kalian cuci tangan dulu sebelum kalian mau mencet jerawat kalian. Make sure tangan kalian udah bersih. Dan pas kalian udah selesai mencetin jerawat itu, pastiin kalian langsung pakai obat total jerawat atau obat yang memang cocok untuk kulit kalian. Nah, pada saat zaman ababil itu, aku sebutnya zaman ababil aja ya. Nah, pada saat itu aku tuh mencetin jerawat aku tanpa cuci tangan, tanpa tahu obat jerawat yang bagus untuk kulit itu apa. Besoknya pasti nunggu lagi jerawat yang baru. Nah, itu disebabkan karena jerawat yang udah kita pencet tadi itu cairannya melebar ke bagian kulit yang lain, dan itu bisa merangsang pertumbuhan jerawat baru. Nah, selanjutnya aku juga dulu pas zaman ababil itu nggak pakai sunscreen sama sekali, dan aku udah mulai pemakaian sunscreen itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, dari beberapa artikel yang aku baca, sunscreen itu juga salah satu penyebab jerawat, tapi kalau pemakaiannya salah. Nah, pada saat zaman-zaman sekolah itu aktivitas di luar ruangan itu kan banyak banget ya dibandingkan yang sekarang. Kalau misalnya sekarang, kalau aku pribadi aktivitas aku tuh lebih banyak di dalam ruangan, jadi kondisi kulit aku terbantu oleh itu. Kalau misalnya dulu pas zaman ababil, pas zaman SMA itu, aktivitas aku tuh kebanyakan di luar ruangan, kayak misalnya olahraga, ekstrakurikuler dan lain-lain. Dan aku nggak ngeprotek kulit aku pakai sunscreen, aku biarin aja gitu kulit aku terpapar sinar matahari sampai kulit aku kering, sampai kulit aku memproduksi minyak berlebih biar kulit aku lembab, dan sampai kulit aku berjerawat separah yang di thumbnail tadi. Nah, selama 4 tahun itu tuh aku banyak banget mencari atau pakai obat jerawat yang aku aplikasiin ke kulit aku atau ke jerawat aku. Di sini ada beberapa obat jerawat yang aku pakai pada saat itu dan yang masih aku simpen. Yang pertama itu dari Ristra yang kayak gini. Itu aku pakai cuma beberapa kali karena menurut aku dia nggak bekerja sama sekali di kulit aku. Mungkin karena jerawat aku udah terlalu bandel, jadi dia udah nggak ampuh. Dan yang kedua aku juga pakai Retin A kayak gini. Ini tuh dapatnya di apotik. Ini juga obat yang keras banget dan ternyata nggak cocok untuk jerawat aku. Aku juga pakai dia cuma beberapa kali aja. Selanjutnya di sini ada Melanox. Kalian kalau pejuang jerawat pasti tahu banget sama yang namanya Melanox. Ini
Ini juga nggak bekerja di kulit aku nggak tahu kenapa, mungkin karena udah saking bandelnya kulit aku itu, jadi nggak bisa diobatin pakai obat jerawat apapun. Obat selanjutnya itu aku pernah coba si Active Clear kayak gini, ini juga nggak work di aku, nggak bekerja sama sekali. Selanjutnya aku udah hopeless banget, aku cari yang murah-murah aja. Ini dari Wardah yang acne treatment, dan itu bagus tapi nggak yang terlalu ampuh gitu juga di aku, nggak tahu kenapa. Obat selanjutnya yaitu dari Oxy. Di sini aku punya 3 Oxy. Ini yang Oxy 5, Oxy 5, Oxy 10, sama Oxy untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Nah, kalian pejuang jerawat pasti juga pernah pakai si Oxy ini. Dan ini tuh obatnya lumayan keras, dia bikin jerawat kering semalaman, tapi dia meninggalkan bekas jerawat yang hitam banget gitu loh, nggak tahu kenapa. Kalau misalnya kalian pakai ini, kalian pakai dulu yang paling kecil Oxy 5. Terus kalau misalnya udah nggak mempan si Oxy 5-nya, kalian pakai si Oxy 10. Nah, kedua Oxy ini nih sebenarnya udah habis tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ada masih sedikit banget sisanya. Itu membuktikan kalau obat ini tuh bekerja di jerawat aku. Nah, karena udah nyerah sama semuanya dan semuanya tuh hasilnya sama aja, bikin jerawat aku nggak sembuh-sembuh, ada aja gitu jerawat yang muncul. Aku pernah nyoba juga si Body Shop yang tea tree oil ini tuh juga bagus banget untuk ngempesin jerawat, tapi nggak untuk menghilangkan jerawat sepenuhnya. Itu wanginya kayak minyak telon gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka sama minyak telon, kalian harus tahan-tahan aja sama wanginya, karena wanginya senyengat itu. Tapi dia bekerja banget untuk mengempeskan jerawat seperti yang aku bilang tadi. Nah, obat jerawat yang terakhir ini adalah obat jerawat yang memang aku temuin paling terakhir dan paling ampuh. Obat jerawatnya itu dari Clean and Clear kayak gini. Ini tuh udah pipih banget. Ini tuh beneran bisa ngempesin jerawat dalam beberapa hari dan sampai ngebuat jerawatnya itu langsung muncul gitu loh yang putih-putihnya. Ngerti lagi, sebagus itu. Kalian wajib banget coba kalau misalnya kalian punya jerawat yang nggak hilang-hilang, terus kalian pakai ini, udah deh, kempes dan langsung pecah jerawatnya. Dan sekarang ini aku cuma pakai si Clean and Clear ini untuk ngobatin jerawat aku, dan aku biasanya dapat jerawat itu pas lagi PMS, itu pasti banget ada jerawat. Paling nggak 1-2 jerawat itu pasti ada, dan aku totolin dia selama semingguan, itu udah clear banget jerawatnya, udah nggak ada lagi, paling cuma kelihatan bekasnya aja. Dan dia ini seampuh itu kalau di kulit aku ya. Kalau misalnya kalian mau coba, kalian coba aja. Semoga cocok juga di kulit kalian, supaya kalian bisa terhindar dari jerawat-jerawat. Dan satu hal lagi yang paling nggak boleh dilupakan untuk menghilangkan jerawat itu adalah dengan berdoa. Ya sepele tapi beneran bekerja banget kalau kalian memohon sama Tuhan dengan tulus, dengan kerendahan hati kalian. Kalau misalnya kalian memang bener-bener hopeless kayak aku, bener-bener udah pasrah banget sama jerawat, kalian mengadu aja sama Tuhan, minta Tuhan untuk mengangkat semua penyakit kulit yang ada di tubuh kalian, supaya kulit kalian kembali bersih dan kalian pede untuk menjalani hari. Karena aku ngerasain banget pas jerawatan itu, aku ngomong di depan orang aja tuh udah nggak pede banget, kayak insecure sendiri, kayak malu sendiri. Aku tuh nggak mau kamu ngeliat muka aku gitu loh, dalam hati aku mikir kayak gitu. Dan satu pesan aku untuk kalian para pejuang jerawat, jangan pernah menyerah, jangan pernah down. Harapan untuk kulit kalian kembali normal itu pasti ada, dan aku juga berharap kalian bisa menemukan obat yang memang cocok untuk jenis kulit kalian dan segera menemukan solusinya. Asalkan kalian tidak melakukan treatment-treatment yang bisa malah merusak kulit kalian. Nah, selama jerawatan aku nggak pernah yang namanya di facial yang dipencet-pencet gitu, karena aku nggak pengen ketergantungan gitu sama treatment-treatment. Dan kalau misalnya ketergantungan itu pasti bakalan repot di kantong, bakalan repot di waktu. Jadi aku usahain nggak terlalu ketergantungan sama treatment-treatment tersebut. Nah, sekarang ini aku udah bersyukur banget sama keadaan kulit aku yang sekarang, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Nah, aku bakalan tampilin video tentang kondisi kulit aku yang sekarang di akhir video nanti. Satu lagi, kalau misalnya kalian punya temen yang jerawatan, please jangan bully dia, please jangan jauhin dia, karena jerawat itu sangat-sangat normal. Cuman presentasenya aja, ada yang punya jerawat lebih, ada yang cuma jerawatnya cuma 1-2. Kalau kalian punya jerawat yang cuma 1-2 gitu, harus bersyukur banget. Jangan pernah menghina orang yang punya jerawat banyak. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, please kasih like-nya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu informasi yang kamu dapat hari ini. See you on next video, bye!